Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Widarni dengan NIM A1A021073 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan kelas B semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Dimulai dari pengertian ideologi itu sendiri. Ideologi berasal dari kata ideas yang berarti gagasan dan pengertian. Kata kerja oida berarti mengetahui dan melihat dengan budi. Kata logi berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti pengetahuan. Jadi, ideologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Seiring dengan perkembangannya, banyak bermunculan pendapat tentang pengertian dari ideologi ini. Di antaranya yang pertama dari Gunawan Setiarjo. Beliau mengemukakan bahwa ideologi merupakan seperangkat ide asasi manusia dan seluruh realitas yang dijadikan sebagai pedoman dan cita-cita hidup. Yang kedua berasal dari Ramlah Surbakti. Beliau mengemukakan dua pendapat tentang pengertian dari ideologi ini, yaitu ideologi secara fungsional dan ideologi secara struktural. Ideologi secara fungsional merupakan seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Sedangkan ideologi secara struktural dapat diartikan sebagai sistem pembenaran tentang gagasan dan formula politik atas segala tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kedua, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah dasar dari segala norma dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam arti luas, Pancasila merupakan visi atau arahan kehidupan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa demikian? Karena yang pertama, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sudah dijadikan sebagai cita-cita normatif dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sudah disetujui bersama, sehingga dapat menjadi salah satu sarana dalam menyatukan masyarakat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dijadikan sebagai ideologi saja, tetapi juga dijadikan sebagai cita-cita atau tujuan terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang ketiga, fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi adalah sebagai landasan dalam mengetahui dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadiannya dalam alam sekitarnya. Ideologi ini membantu suatu negara dalam membuka wawasan, dalam memberikan makna dan menunjukkan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian Pancasila ini tidak hanya dikatakan sebagai ideologi saja, tetapi juga dikatakan sebagai ideologi terbuka. Dalam artian yaitu ideologi yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa. Di dalam ideologi terbuka ini terdapat tiga nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar. Nilai dasar ini meliputi hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima hal ini merupakan pedoman fundamental yang sifatnya universal dan mencakup cita-cita negara serta merupakan tujuan yang baik dan benar. Nilai instrumental mencakup arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang akan melaksanakannya. Konsep ini merupakan perkembangan dan kelanjutan dari nilai dasar. Dan yang terakhir adalah nilai praksis. Nilai praksis ini meliputi realisasi dari nilai instrumental yang sifatnya nyata dan dapat digunakan dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tidak diciptakan oleh negara, melainkan digali dari kekayaan rohani, moral, dan kebudayaan masyarakat itu sendiri, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila akan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kemudian, kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara ini tidak terlepas dari kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan suatu realitas yang tidak dapat dibantah sebagai suatu perjalanan sejarah perjuangan bangsa.
Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara bersifat objektif dan subjektif. Artinya, hakikat nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal atau berlaku dimanapun. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif adalah yang pertama, rumusan sila-sila Pancasila tersebut memiliki makna yang terdalam, menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal, dan abstrak karena merupakan suatu nilai. Yang kedua, inti dari nilai Pancasila tidak akan pernah hilang sepanjang masa dalam kehidupan bernegara, baik dalam kehidupan keagamaan, kebudayaan, kenegaraan, maupun kebiasaan. Dan yang terakhir adalah Pancasila yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah yang mendasar, sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum. Makna dari nilai-nilai Pancasila yang bersifat subjektif adalah keberadaan nilai-nilai Pancasila itu tergantung atau terletak dari negara itu sendiri. Hal ini dapat dijelaskan karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa dan dijadikan sebagai jati diri bangsa, yang dijadikan sebagai suatu sistem nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dijadikan sebagai cita-cita dan sarana dalam menyatukan masyarakat, sehingga perlu perwujudan yang konkret atau nyata dan operasional yang aplikatif, sehingga tidak dijadikan sebagai slogan belaka. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.